Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaisa Dania Hatta, NPM 2122071101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tuberkulosis atau TBC. TBC sendiri didefinisikan sebagai penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama atau lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, usus, dan kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluar penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya lebih rendah, misalnya penderita HIV. Bagaimana kita dapat memastikan kalau benar-benar terjangkit penyakit TBC, yaitu dengan cara pemeriksaan dahak. Ada 3 tahap dalam pemeriksaan dahak. Yang pertama, pemeriksaan dahak sewaktu datang ke puskesmas. Yang kedua, dahak pagi ketika bangun tidur. Dan yang ketiga, dahak sewaktu datang ke puskesmas pada hari kedua. Etiologi dan patofisiologi dari TBC. Penularan tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibatukan atau dibersinkan keluar menjadi droplet nukleut. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada tidaknya sinar ultraviolet atau sinar matahari, ventilasi yang buruk, dan kelembaban dalam rumah. Dalam suasana lembab dan gelap, kuman dapat bertahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bila partikel infeksi ini terisap oleh orang sehat, ia akan menempel pada saluran napas atau jaringan paru. Kuman juga dapat menetap di jaringan paru dan berkembang biak dalam sitoplasma makrofag. Selanjutnya, kuman dapat terbawa masuk ke organ tubuh lainnya. Kuman yang bersarang di jaringan paru akan berbentuk sarang tuberkulosis pneumonia kecil dan disebut sarang primer atau efek primer atau sarang Ghosn. Sarang primer ini dapat terjadi di setiap bagian jaringan paru bila menjalar sampai ke pleura. Selanjutnya dapat mengakibatkan efulsi pleura. Kuman juga dapat masuk melalui saluran gastrointestinal, jaringan limfe, orofaring, dan kulit. Terjadi di limfadenopati regional, kemudian bakteri masuk ke organ seperti paru, otak, ginjal, dan tulang. Bila masuk ke arteri pulmonalis, maka terjadi perjalanan ke seluruh bagian paru, menjadi TB miliar. Gejala dari tuberkulosis atau TB itu sendiri, selain menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan beberapa gejala lain, seperti demam, lemas, berat badan menurun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan ada yang berkeringat di malam hari. Bagaimana sih cara penularan penyakit TBC? Kuman yang berterbangan di udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan. Kemudian akan masuk ke paru-paru, lalu ke sistem peredaran darah, dan menyebar di bagian tubuh lainnya. Ini merupakan gambaran dari virus tuberkulosis. Pengobatan. Penyakit TB sendiri dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita harus minum beberapa jenis obat dalam waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Berikut ini adalah obat TB yang biasa digunakan oleh penderita TBC. Pertama itu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol. Pada kombinasi tetap juga pengobatan itu ada 4 obat anti tuberkulosis dalam 1 tablet, yaitu rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamide 400 mg, dan ethambutol 275 mg. Adapun 3 obat anti tuberkulosis dalam 1 tablet, yaitu rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, dan pyrazinamide 400 mg. Pencegahan dari penyakit TB ini, salah satu langkah untuk mencegahnya itu dengan cara pemberian vaksin BCG di Indonesia. Vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan.
Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk melakukan vaksin bila terdapat salah satu anggota keluarga yang menderita TBC. Bagaimana cara agar kita terhindar dari penyakit TB ini sendiri? Yang pertama, jika penderita sudah ditetapkan sebagai terkena penyakit TBC, maka harus minum obat secara teratur. Kemudian, apabila batuk atau bersin, silakan segera menutup mulut dan menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan. Kemudian, jangan membuang dahak sembarangan. Buanglah dahak di lubang WC atau di kamar mandi. Terus yang keempat yaitu ventilasi udara yang baik. Dengan ventilasi udara yang baik, otomatis matahari akan terkena langsung di dalam rumah dan menghindari kelembaban di dalam rumah itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang tuberkulosis atau TB. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.